Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putro Dian Sasomo, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan agama Islam pada Universitas Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan NIM 2018800100036. Saya mengajar di SD Negeri Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, dengan bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa apa belum? Ya, sekarang ketua kelasnya siapa? Nizar. Ya, mari disiapkan berdoa dulu. Ketua kelas memimpin berdoa. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat? Sudah sarapan apa belum? Sudah, ya begitu. Jangan lupa kalau pagi sarapan dulu, biar sehat, biar belajarnya semangat. Oke ya, baik. Anak-anak hari ini hadir semua. Ada yang tidak hadir apa? Ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, saya absen dulu ya. Terus Tita, Alma, Haikal, Rifki, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan apa belum? Kok loyo, sudah sarapan apa belum? Sudah. Jangan lupa kalau pagi sarapan sehat, biar nggak loyo kalau belajar. Ya, oke baik. Tadi malam belajar apa tidak? Belajar apa tidak? Tidak apa belajar? Belajar. Ingat apa itu? Apa kebiasaan kita sebelum memulai pelajaran agama dan pelajaran lainnya? Apa? Membaca surat-surat pendek. Dimulai dari apa dulu? Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, terus Anas, terus Al-Falaq. Hafal ya? Hafal. Benar hafal? Ya, mari kita hafalkan bersama-sama. Yang sudah kita hafalkan dari kelas 1 sampai kelas 3. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallah. Alhamdulillah sudah hafal. Terus jadi bagaimana cara mengamalkan surat-surat pendek? Contohnya apa? Tadi itu, ketika sholat, bagus. Ketika sholat apa? Sholat fardu. Contoh sholat subuh. Bagaimana kita diwajibkan membaca apa? Surat apa yang diwajibkan ketika sholat? Surat Al-Fatihah. Terus membaca surat-surat pendek. Contoh, misalkan kita mengamalkan surat-surat pendek yang pertama, rakaat pertama dari apa? Surat An-Nas. Terus apalagi bergantian. Terus surat zuhur juga begitu. Rakaat pertama surat apa? Surat Al-Falaq misalkan, surat Al-Falaq. Terus rakaat kedua surat Ikhlas apa-apa ya. Jadi secara bergantian dan seterusnya. Dan jangan malas apa? Malas menghafalkan, menambah hafalan lagi surat-surat pendek. Karena menghafal Al-Qur'an adalah keutamaan besar untuk mendatangkan apa? Pahala. Baik, paham ya? Paham. Tadi saya ulangi lagi bagaimana ketika mengamalkan surat-surat pendek. Contohnya seperti apa? Ketika sholat. Ya, berarti sudah hafal. Sudah bisa. Siapa yang sudah sholat? Angkat tangan coba. Semua. Kelas 3 coba. Siapa yang sudah sholat? Angkat tangan yang tinggi. Ayo. Kelas 3. Baik. Jadi semuanya belum juga belajar sholat. Ya. Karena sholat itu adalah apa? Sarana selain kewajiban, benar. Sarana prasarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita mengulang pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Ya, tentang apa? Sifat apa? Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sifat wajib? Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat wajib Allah? Qiyamuhu binafsihi. Wujud artinya apa? Masih ingat? Ada yang tahu? Wujud artinya apa? Wujud itu adalah ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Apa contoh
dari sifat wujud kalau Allah itu ada. Apa contohnya? Contohnya, ayo kemarin kan sudah. Contohnya adalah bumi beserta isinya, gitu. Itu menandakan kalau Allah itu ada. Juga ada yang menciptakan bumi beserta isinya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Coba satu lagi. Apa lagi? Setelah tadi ada wujud, kidam. Nah, kidam artinya apa? Dahulu. Ya, kidam artinya dahulu. Jadi Allah lebih dahulu sebelum alam semesta dan beserta isinya diciptakan. Gitu. Ya, beda dengan manusia. Itu manusia juga ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah. Jadi bumi beserta isinya sebelum bumi ada itu Allah sudah lebih dahulu ada. Sebelum ke materi berikutnya kita bernyanyi bersama-sama ya, bernyanyi sifat wajib. Sambil berdiri coba biar tambah semangat, sambil berdiri semuanya. Wujud ditambah mukolafatul awadisi siyamu binafsi wadaniya kodra iroda ilmu ayat sama basar haram qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman wujud ditambah komkolafatu bil hawadisi diamu binafsi wadaniya kodra iroda ilmu hayatama basar halam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman. Nah itulah dia juga duduk kembali. Nah, kita bernyanyi sifat wajib. Ya. Nah, ini lagu sifat wajib ini bisa dibuat untuk apa? Kalau setelah ada nah pujian, ngono Rifki pinter ngono. Rifki. Siapa yang biasanya adzan di waktu zuhur ketika jamaah? Siapa biasanya yang sering? Coba angkat tangan. Haikal. Haikal yang paling sering, paling pinter Haikal. Sering adzan. Nah, terus di setelah adzan itu kan pujian. Bisa buat pujian. Iya. Terus sekarang materi berikutnya dibuka halaman 20 berapa? 1. Al-Hikmahnya 21. Ya. Sifat apa? Sifat apa Rifki? Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tidak dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebalikannya dari lawan kata dari sifat wajib. Jadi wali aneh, kebalikannya, ya. Paham?
Sifat mustahil adalah, coba sekali lagi. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak pernah dimiliki Allah SWT. Sifat yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bedanya dengan sifat wajib. Nah, sifat mustahil ini sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Misalkan kalau sifat wajib Allah itu ada. Jadi kalau sifat mustahil tidak ada. Jadi lawan katanya. Apa saja sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala itu? Ayo, coba. Apa saja, Ki? Adam, Kudus, Fana, Mumasalatul lil hawadisi. Ya, sudah. Nah, salah satunya diantaranya itu contohnya. Nanti kalian akan saya beri 3 masalah atau 5 masalah ya. Lima masalah yang terdiri dari 3 kelompok. Tiga masalah ya. Sekarang membentuk 3 kelompok. Ya, membentuk 3 kelompok. Jadi kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Sekarang nanti ini nanti buat diskusi dengan teman-teman. Ya. Nanti hasil diskusinya ditulis di lembar situ. Ya, nanti kalian akan saya kasih game. Kelompok A maju. Kelompok A, yuk. Nah, sini. Jangan nutup ini. Sama ke sini. Nah, nanti ini dipencet ya. Speed itu dipencet. Coba milih. Yuk, coba pencet. Nah. Jahilan. Ya, ditulis di situ jahilan. Ditulis di kelompoknya. Nah, jahilan terus. Kelompok B, salah satu maju, yuk. Terus dipencet itu. Nah, ini dipencet. Sama pencet. Ya, dipencet. Nah. Hikmah mempelajari sifat jaiz Allah. Ya, ditulis di kertas. Terus kelompok C maju. Yo, dipencet. Lagi. Fi'lu kulli mukinin autarkuhu. Ya, ditulis. Ya, sudah. Ya, mari kita diskusikan, mari kita pecahkan bersama-sama masalah ditulis di sini. Hah? Ya, ini apa hikmah? Tadi apa hikmah sifat mempelajari sifat jaiz? Digulei. Penguatan iman. Nah. Kalau sudah, waktunya kita mempresentasikan dimulai dari kelompok A. Ya, kelompok A maju bersama-sama. Ya. Ayo. Yo, tadi apa? Yang didiskusikan apa aja? Hah? Jahlun. Apa?
Yo yang keras. 2. Jahlun, kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bodoh karena maha mengetahui. Ya, jahlun itu bahwa apa? Bodoh, bahwa Allah itu tidak bodoh dan Allah itu maha mengetahui. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang ganti kelompok B. Tadi kelompok B mempresentasikan apa? Hikmat mempelajari sifat jaiz. Apa? Hikmah Mempelajari sifat jaiz. Terus apa? Penguatan iman. Terus menghindari sifat berlebihan. Menumbuhkan ketenangan. Apa? Menumbuhkan ketenangan. Terus apa? Meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu tanpa terikat oleh aturan benda dengan kita. Kita hanya boleh berbuat yang diperlukan saja. Kita juga terikat oleh aturan yang berlaku. Hikmah mempelajari sifat jaiz. Apa? Penguatan iman. Nah, jadi kita belajar sifat jaiz, kita semakin bertambahnya iman. Paham ya? Paham ya? Paham. Terus tadi apa? Terus kita meyakini bahwa Allah boleh berbuat sesuatu atau tidak boleh berbuat sesuatu terikat oleh aturan. Jadi Allah ya terserah semaunya Allah. Yo, tepuk tangan untuk kelompok D. Terus kelompok C. Si kelompok C memecahkan masalah apa tadi? Apa? Fikuli mungkin autarkuhu. Artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Paham maksudnya? Jadi kayak seperti tadi, yang boleh berbuat sesuatu atau tidak boleh berbuat sesuatu. Contohnya apa? Tadi kayak seperti bencana gitu. Boleh terjadi, Allah tidak ada yang mengatur karena yang memiliki semua alam semesta. Baik, paham ya? Paham? Tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kelompok C. Ya, kembali tempatnya masing-masing. Setelah ini Pak Dian mau memberi tugas. Silakan ditulis. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud. Artinya tanda tanya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala
Hayyan artinya hayyan, H-Y-Y-A-N. Ya. Sifat wajib Allah adalah, saya beri waktu 5 menit. Ya, dodoin berharap dodoin. Sudah selesai? Ya, 1 menit lagi. Waktunya 1 menit lagi. Sudah, ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Dikumpulkan yang baik, ditumpuk yang baik, yuk. Nah, sini. Yuk, bukunya yang baik. Kembali di tempat duduknya masing-masing. Nah. Baik ya. Sudah ya, alhamdulillah tugas hari ini sudah dikerjakan. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Baik. Apa kalian sudah bisa membedakan sifat wajib Allah dan sifat mustahil? Sudah. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya sifat wajib dan mustahil? Sifat wajib apa itu apa tadi? Sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Terus sifat mustahil sifat yang tidak dimiliki. Nah, berarti sifat wajib dan mustahil itu adalah kebalikannya. Paham? Apakah kalian sudah paham? Sudah? Sudah. Apakah pelajaran hari ini mudah dipahami? Ya, benar. Benar sudah paham ya? Sifat wajib dan mustahil. Kalau sudah, karena waktunya sudah habis, bila ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Pak Dian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.